dan mohon ridho dan doanya, mohon ridho dan doa dari semuanya. Hari ini sebenarnya saya masih belum fit, tapi karena kecintaan kepada Syekh Ali Jabir, saya paksakan untuk live yang perdana setelah berapa bulan tidak pernah live. Saya sempat diuji oleh Allah SWT terkena penyakit dari tanggal 22 Agustus. Saya berjuang dengan panas yang sangat tinggi, menggigil, mual, tidak punya tenaga. Lalu saya dibawa ke rumah sakit, diperiksa, saya khawatir itu tipes. Ternyata negatif tipesnya. Lalu diberikan obat dari rumah sakit. Kita makan obatnya 2 hari, tapi ternyata panasnya makin menggila, menggigilnya makin menjadi. Tidak ada cairan makanan yang masuk. Itu yang membuat saya terus drop-drop dan lemas. Dan akhirnya lalu saya dilarikan ke rumah sakit, di CT scan, kemudian di uh, MRI, lalu nampak ada torak di kedua paru-paru saya. Lalu disimpulkan probably COVID. Saya dicurigai terkena COVID. Besoknya saya disarankan untuk swab, teman-teman sekalian. Lalu kita ikuti prosedur itu, saya swab, dan kita menunggu 3 hari setelahnya. Ternyata baru 1 hari, saya sudah tidak tahan dengan panas yang terus tinggi, menggigil, badan yang lemas. Lalu saya dilarikan istri saya ke rumah sakit untuk dirawat, diinfus, paling tidak ada cairan yang masuk. Dan itu dirawat sudah standar COVID. Sambil menunggu hasil swab. Ternyata hasilnya baru keluar 4 hari. Dan hasilnya saya positif COVID. Lalu setelah itu saya dilarikan ke rumah sakit holistik yang ada di Purwakarta. Saya ditangani, saya diobati dengan herbal, tidak ada pakai bahan-bahan kimia, dengan tumbuhan, tanaman, dengan dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran, dengan obat-obatan yang tradisional. Luar biasa, saya dirawat di sana selama beberapa minggu dan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Yang tadinya ketika saya masuk, saya sudah pada posisi yang sangat kritis. Tidak bisa berbicara seperti ini. Ngomong sepatah dua kata, sesak langsung di dada, napas saya itu seperti pendek. Sudah mengap-mengap seperti ikan yang keluar dari habitat air. Sampai pada saya sudah menuliskan wasiat kepada istri, menitipkan wasiat kepada teman-teman, menitipkan wasiat kepada keluarga, dan lain sebagainya. Setiap malam ketika dirawat di masa kritis, saya sempat didatangi oleh beberapa ulama, beberapa habaib yang sudah meninggal dunia. Seperti ada Habib Munzir hadir dalam mimpi, kemudian ada UJ, Ustaz Arifin Ilham, ada Habib Rahman Khirin. Mereka datang, mereka ngobrol, di situ yang membuat saya semakin, ya Allah, jangan-jangan ajal saya sudah dekat. Ya, tapi Allah punya rencana lain. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan salah seorang dokter dengan rumah sakit yang Masya Allah yang merawat, yang betul-betul memanusiakan saya. Dia ngobati saya tanpa takut, tanpa khawatir, nggak pakai APD lengkap. Istri saya bisa menemani, memberikan dukungan terus-menerus. Kemudian dia pegang tangan saya, dia sentuh saya tanya, dok, emang dokter tidak takut? Tertular. Oh tidak Habib Ahmad, gak usah takut. Ini banyak sekali info-info yang menyesatkan umat. Ya, katanya harus pakai APD gini-gini. Enggak, nular itu hanya lewat bersin. Ya, seperti mayit setelah udah meninggal dunia, dia kan nggak bersin, kenapa harus khawatir? Dan nanti insya Allah teman-teman ikuti terus live-nya, kita akan live langsung dengan Dokter Husin. Gelarnya PhD. Nanti kita akan berbagi pengalaman tentang COVID. Kemudian bagaimana cara kita melindungi diri, bagaimana meningkatkan imun, dan ilmu-ilmu apa. Nanti kita akan hadirkan sebagai bentuk berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan masa-masa kritis itu sudah saya lalui, bayangkan dari tanggal 22 Agustus. Dan hari ini Alhamdulillah ala kulli hal, binikmati tatimul shalihat, saya sudah napasnya sudah lega, sudah bisa lancar berbicara, hanya sedikit lagi pemulihan pada lidah yang terasa cadel ketika berbicara. Mungkin karena faktor obat-obatan yang sebelumnya yang terlalu tinggi. Sekali lagi teman-teman mohon doanya, mohon keikhlasannya untuk terus mendoakan saya dan mendoakan guru-guru kita yang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam kejahatan makhluk-makhluknya, termasuk
COVID. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Nanti insya Allah saya akan hadirkan dokter itu, kita berbagi ilmu. Ya, bertukar pengalaman. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat antum semuanya. Sekali lagi, salam hormat untuk semua keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.